Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Gusti Nur Asrianti dengan NIM 2205110267. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas seputar statistik. Nah teman-teman semua pernah nggak nih dengar istilah statistik? Atau teman-teman tahu nggak sih apa itu statistik? Jadi, statistik merupakan data berupa angka yang dikumpulkan, ditabulasi, digolongkan, sehingga dapat memberi informasi yang berarti mengenai suatu masalah atau suatu gejala. Nah, kalau untuk statistik pendidikan, apa ya? Statistik pendidikan merupakan ilmu pengetahuan yang membahas atau mempelajari serta mengembangkan prinsip-prinsip, metode, prosedur yang ditempuh atau dipergunakan dalam rangka pengumpulan, penyusunan, penyajian, penganalisisan, bahan keterangan yang berwujud angka mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan, khususnya proses belajar mengajar, penarikan kesimpulan, perkiraan, serta ramalan secara ilmiah. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai metode statistik, yang mana metode statistik dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, metode statistik berdasarkan orientasi pembahasan. Nah, pada orientasi pembahasan dibagi lagi menjadi dua, yaitu statistik matematika yang mengutamakan pada pemahaman terhadap model, penurunan konsep, dan rumus-rumus statistika secara sistematis teoritis. Dan yang kedua, statistik terapan, yakni berstatistik yang lebih mengedepankan pada pemahaman konsep dan teknik-teknik statistika, serta penerapannya dalam disiplin ilmu tertentu, seperti statistika sosial. Yang kedua, metode statistik berdasarkan asumsi distribusi populasi data. Ya, ini dibagi menjadi dua lagi. Yang pertama, statistika parametrik yang merupakan metode statistik yang dilaksanakan berdasarkan model yang terdistribusi normal. Yang kedua, statistik non-parametrik merupakan metode statistik yang dilaksanakan dengan teknik-teknik yang tidak didasarkan pada model distribusi normal atau bisa dikatakan metode ini terdistribusi secara bebas. Yang ketiga, metode statistik berdasarkan fase tujuan analisisnya. Itu dibagi lagi menjadi dua, yaitu statistik deskriptif yang merupakan metode yang berhubungan dengan pengumpulan data, pengolahan data, analisis, dan penyajian data tanpa adanya pengambilan kesimpulan secara umum. Yang kedua, statistik inferensial adalah kebalikan dari metode statistik deskriptif, yaitu metode yang prosesnya memungkinkan dilakukan adanya pengambilan kesimpulan secara umum atau general. Nah, yang terakhir, yang keempat, metode statistik berdasarkan jumlah variabel terikat, yaitu dibagi lagi menjadi dua, yaitu statistik univariat. Simpelnya, statistik univariat ini adalah metode statistik yang hanya melibatkan satu variabel terikat. Nah, yang kedua, statistika multivariat, yaitu metode statistik yang memiliki lebih dari satu variabel terikat. Baik, setelah kita belajar tentang apa itu statistik, metodenya, maka kita akan lanjut membahas tentang fungsi dari statistik. Apa aja sih fungsi dari statistik? Ternyata banyak nih teman-teman. Yang pertama, statistik itu menggambarkan data dalam bentuk tertentu. Yang kedua, statistik dapat menyederhanakan data yang kompleks menjadi data yang mudah dimengerti. Yang ketiga, statistik merupakan teknik untuk membuat perbandingan. Yang keempat, statistik dapat memperluas pengalaman individual. Yang kelima, statistik dapat mengukur besaran dari suatu gejala. Yang keenam, statistik dapat menemukan hubungan sebab akibat. Nah, selain fungsi, ada juga kegunaan statistik. Apa aja nih kegunaan statistik? Nah, yang pertama, membantu peneliti dalam menggunakan sampel sehingga peneliti dapat bekerja secara efisien dengan hasil yang sesuai dengan objek yang diteliti. Nah, yang kedua, membantu peneliti membaca data yang telah terkumpul sehingga peneliti dapat mengambil keputusan yang tepat. Nah, yang ketiga, membantu peneliti untuk melihat ada tidaknya perbedaan antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain atas objek yang diteliti. Nah, yang keempat,
membantu peneliti untuk melihat ada tidaknya hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Yang kelima, membantu peneliti dalam melakukan prediksi untuk waktu yang akan datang. Dan yang keenam, membantu peneliti untuk melakukan interpretasi atas data yang terkumpul. Nah, begitu ya teman-teman pembahasan kita seputar statistik. Jadi, untuk video kali ini sekian dulu. Sampai jumpa dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.